Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfumia Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 UAS Fisika Komputasi 2. Di sini kita membahas tentang Fourier transform. Nah, Fourier transform ini ada dua, yaitu DFT dan juga FFT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keduanya. Selanjutnya, kita harus mengerti dulu apa itu Fourier transform. Transformasi Fourier ini merupakan tools matematik yang digunakan untuk mengubah representasi sebuah fungsi dari yang awalnya domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di mana transformasi Fourier ini fungsinya untuk merubah fungsi yang memiliki domain atau bergantung pada waktu menjadi fungsi yang berdomain frekuensi. Nah, contoh dari penggunaan transformasi Fourier ini meliputi memisahkan sinyal yang saling bercampur. Jadi dari beberapa sinyal itu ketika digabungkan dia membentuk mungkin suatu superposisi. Nah, dari superposisi itu gimana dia bisa dipisah-pisah lagi. Nah, itu bisa pakai transformasi Fourier ini. Terus untuk pengolahan citra dia juga bisa. Nah, selain memisahkan sinyal, dia juga bisa mengompres sinyal. Lalu untuk pengolahan citra dia bisa meningkatkan kualitas dari citra, mendeteksi terbit citra, terus memfilter citra itu juga bisa. Lalu dia juga bisa melakukan analisis gelombang elektromagnetik. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi yang diajarkan oleh Bapak Sumi di YouTube channel Komputasi Indonesia. Di sini kita memiliki beberapa gelombang. Nah, ini di sini contohnya ada 3 gelombang. Nah, di mana ketika dia disatukan, dijumlahkan, dia membentuk gelombang superposisi seperti ini. Nah, tapi ini masih depends on waktu. Lalu kita menggunakan transformasi Fourier ini untuk merubah gelombang yang bergantung pada waktu menjadi bergantung pada frekuensi. Nah, seperti ini. Nah, dari gelombang superposisi ini diubah menjadi domain frekuensi, dia berubah menjadi gelombang yang biru ini. Nah, di mana dia ini akan memiliki puncak-puncak tertentu, di mana puncak ini menggambarkan jumlah gelombang pendukungnya. Nah, jadi kalau gelombangnya ini gelombang pendukung itu maksudnya gelombang awal yang kita miliki itu 3, maka dia puncak-puncaknya itu juga ada 3 gitu. Terus dari puncak-puncak itu kan menunjukkan gelombang pendukung itu, menunjukkan dimana saat dia itu memiliki kondisi yang sama gitu loh. Jadi sehingga terbentuklah puncak-puncak ini. Dari puncak ini kita bisa melihat mereka ini bertemu saat frekuensi berapa gitu. Dimana frekuensi ini itu bisa dilihat di sumbu X-nya dan amplitudenya itu di sumbu Y-nya seperti itu. Nah, di sini juga ada dibilang kalau gelombang pendukung jika dijumlahkan akan menjadi kurva domain waktu untuk transformasi Fourier. Ya.
Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gelombang-gelombang ini kalau dijumlahkan itu membentuk gelombang superposisi yang bergantung pada waktu. Lalu kita aplikasikan transformasi Fourier, nah, sehingga terbentuk gelombang yang biru ini. Nah, dimana yang bawah-bawah ini adalah noise-nya. Maka semakin bagus atau semakin seragam gelombang ini, gelombang-gelombang pendukungnya, maka noise-nya ini tuh semakin tidak ada atau semakin kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya perbandingan dari DFT dan FFT sendiri. DFT yaitu Discrete Fourier Transform. Ini secara konsep, DFT ini merupakan transformasi Fourier yang diterapkan pada sinyal dengan waktu diskrit. DFT mengubah representasi sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, sedangkan FFT, Fast Fourier Transform, ini merupakan terobosan baru dari DFT, ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, bisa dibilang juga dia adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung DFT sendiri. Nah, FFT ini menggunakan teknik rekursi atau teknik pemanggilan nilai yang sudah didapat sebelumnya untuk mengurangi jumlah operasi perkalian yang diperlukan untuk menghitung DFT. Jadi FFT ini tuh lebih ringkas, lebih cepat, lebih mudah daripada DFT. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa DFT ini adalah awal mula dari adanya algoritma FFT ini. Perbandingan selanjutnya yaitu ada rumusan analitik, rumusan numerik, dan algoritma kupu-kupu itu apa? Itu ada di pembahasan atau video berikutnya. Oke, stay tune. Oke, lanjut ke perbandingan antara DFT dan juga FFT. Nah, konsepnya udah, sekarang di analisanya, baik analisa yang analitik maupun numeriknya. Tapi sekarang kita coba yang DFT dulu. DFT secara analitik. Nah, yang pertama itu kita tahu rumus dari rumus transformasi Fourier itu seperti ini. F omega itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Ft E pangkat min J omega T dt. Nah, J di sini adalah bilangan imajiner. Di sini artinya bahwa koefisien Fourier ini dari sinyal Ft pada frekuensi omega adalah integral dari sinyal Ft dikalikan dengan fungsi sinusoid dengan frekuensi omega dan dengan fase min J omega T. Oke. Nah, selanjutnya kita kan udah tahu rumus transformasi Fourier itu seperti ini. Nah, kita perlu tahu bagaimana dengan rumus Eulernya. Nah, rumus Eulernya itu seperti ini. E pangkat J theta ini sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, hal ini menyatakan bahwa fungsi eksponensial kompleks EJ theta ini bisa dinyatakan dengan penjumlahan dari fungsi kosinus dan juga sinus pada sudut theta. Nah,
kita kan udah tahu seperti ini awalnya, E pangkat min J omega T. Nah, terus kita tahu kalau E pangkat J theta ini dia bisa dirubah dalam bentuk kosinus dan sinus. Nah, jadi kita bisa tulis E pangkat min J omega T ini sama dengan cos min omega T plus J sin min omega T. Nah, seperti ini. Oke, dimana kita kan udah tahu bahwa omega itu hubungannya dengan K itu dan N ini adalah omega itu 2 pi K per N, dengan N kecil ini menyatakan indeks dari waktu. Oke. Nah, selanjutnya jadi kita bisa dapetin E pangkat min J, omeganya kita substitusiin min J 2 pi K per N besar. Nah, T ini diwakili dengan N. Nah, karena T itu waktu dan N ini adalah indeks waktunya, jadi kita bisa masukin di sini N. Nah, jadi persamaan jadi E pangkat min J 2 pi Kn per N itu sama dengan, nah diubah dari fungsi kosinus sinus. Nah, kita masukin cos min 2 pi Kn per N besar plus J sin min 2 pi Kn per N. Nah, dimana hal ini bergantung pada K-nya. Kalau K-nya itu sama dengan 0, dia nilai ini E pangkat bla 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 ini nilainya 1. Nah, kalau K-nya ini lebih dari 0, dia nilainya bervariasi sesuai fungsi sinusoidnya. Nah, kalau K-nya ini kurang dari 0, nilainya ini kebalikannya dari K yang lebih dari 0. Nah, jadi mereka ini berkebalikan. Oke. Nah, sehingga dari persamaan-persamaan yang udah kita ketahui, persamaan transformasi Fourier-nya, terus kita tahu bentuk Euler yang dinyatakan dalam sinus kosinus, terus kita coba masukin ke E pangkat min J omega T cos min omega T plus J sin min omega T. Nah, terus kita hubungin omeganya itu sama dengan 2 pi K per N. Lalu kita ketahui bahwa N ini merupakan indeks waktunya, lalu kita masukin, kita dapetin E pangkat min J 2 pi Kn per N itu sama dengan cos min 2 pi Kn per N plus J sin min 2 pi Kn per N. Nah, ini adalah syarat dari K-nya. Lalu kita bisa tulisin, sehingga kita bisa tuliskan persamaan analitiknya itu seperti ini. Integral. Nah, di sini kita masukin minta hingga dari minta hingga ke hingga dulu ya, karena kita belum tahu jumlah datanya itu berapa yang akan dihitung. Min J 2 pi Kn per N besar dt. Oke.
Jadi ini adalah persamaan analisa analitiknya. Oke. Nah, terus dengan integrasi parsial kita dapetin FK-nya ini. Kenapa di sini berubah jadi FK? Karena seperti yang kita ketahui bahwa omega ini memiliki hubungan dengan K-nya. Jadi kita bisa ganti omega ini dengan K sebagai frekuensi yang akan kita analisa. Nah, jadi kita bisa tulis dengan hasil integrasi parsial dari analitiknya, itu kita dapetin FK ini 1/n sigma n. Nah, sigma n ini tuh maksudnya jumlah dari perhitungan di titik-titik n. Nah, karena kita belum tahu berapa banyak titiknya, jadi kita pakai ini dulu, sigma n ini aja. Terus f n ini sinyalnya, e pangkat min j 2pi kn per n, masukin aja. Nah, dari ini kita bisa tulis FK-nya itu sigma n fn e pangkat min j 2pi kn per n besar. Nah, kenapa ini 1/n nya ini hilang? Karena di sini ini merupakan konstanta dan ini tuh tidak berpengaruh di koefisien Fourier-nya. Jadi kita bisa hilangkan ini, bisa hilangkan 1/n nya ini, jadi kita dapetin ini. Nah, selanjutnya persamaan ini digunakan untuk menghitung koefisien Fourier FK ini dari sinyal Fn dengan frekuensinya itu K. Nah, selanjutnya berdasarkan ini tadi pangkat minnya, ini kan sebenarnya kita bisa masukin nilai pangkat min j bla 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 ini diganti dengan kosinus. Nah, itu sebenarnya kita bisa masukin. Nah, namun kita harus ingat, karena kosinus dan sinus ini adalah fungsi periodik dengan periode 2pi, artinya cos x itu sama dengan cos x plus 2pi dan sin x itu sama dengan sin x plus 2pi juga. Nah, jadi dari sini kita bisa masukin, berarti kan sebelumnya itu cos min 2pi ini kan plus j sin ini kan, jadi kita bisa tulis aja cos, kelihatan nggak? Kita pindah atas aja deh, cos min 2pi kn per n plus j sin min 2pi kn per n
itu sama dengan cos. Nah, ya kan kita tulis saja seperti biasa 2pi kn per n, tapi dia sesuai ininya plus 2pi nya, jadi kita tambahin periodenya plus 2pi seperti ini, terus kita masukin juga j sin. Nah, ini kita tulis min 2pi kn per n besar, ini juga plus 2pi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dikerjain, ini kita dapetin cos 2pi kn per n min j sin 2pi kn per n. Oke. Nah, jadi nilai yang awalnya nilai e pangkat min j 2pi kn per n ini, kalau diubah dari sinus kosinus, kita dapetin nilai seperti ini, cos 2pi kn per n min j sin 2pi kn per n. Nah, lalu kita masukin aja di sininya, persamaan ininya, fk nya. Nah, kita dapetin fk itu sama dengan sigma. Nah, jadi di persamaan numerik ini kan kita udah menentukan jumlah datanya. Jadi kita bisa masukin aja n-nya ini mulai dari, kalau dia n-nya mulai dari 0 ini, maka dia ininya n min 1. Kalau ini n-nya ini mulai dari 1, maka ininya cukup n aja gitu. Nah, kita masukin sinyalnya fn cos. Nah, ini kita masukin cos 2pi kn per n min j ini adalah bagian imajinernya, j jumlah datanya itu sama n0 sampai n1, terus sin 2pi kn per n. Oke. Nah, jadi ini udah jadi yang persamaan numeriknya. Dengan ini adalah bagian dari real, dan ini adalah bagian imajinernya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jumlah K atau jumlah frekuensi yang dihitung ini dalam metode DFT-nya itu sebanyak K yang dibuat sama dengan N. Nah, jadi yang dihitung ini, jumlah data yang dihitung ini sebanyak K kali N, berarti kalau K-nya itu dibuat sama dengan N, berarti N kali N yaitu N kuadrat. Jadi jumlah frekuensi yang dihitung itu sebanyak N kuadrat. Oleh karena N kuadrat itu sangat banyak, nah muncullah metode FFT. Jadi FFT akan saya coba terangkan di video selanjutnya. Sekian untuk yang DFT. Nah, lalu apa itu fast Fourier transform? Fast Fourier transform merupakan algoritma khusus untuk menghitung DFT dengan cara yang lebih efisien. Nah, kenapa dikatakan efisien? Karena dengan metode FFT ini, operasi DFT menjadi serangkaian operasi yang lebih kecil yang dapat dihitung dengan lebih cepat. Oleh karena itu, FFT ini lebih banyak digunakan daripada DFT. Selanjutnya kita akan membahas apa itu FFT. Nah, FFT ini memiliki persamaan seperti berikut. Integral min tak hingga sampai tak hingga FT E pangkat min
C omega T GT sama dengan F. Nah, ini merupakan domain waktu dan ini adalah domain frekuensi. Ini adalah inputan waktu dan ini adalah outputan berupa frekuensi. Kita dapat tuliskan bentuk numeriknya. Ini sigma n sama dengan 0 hingga n-1 f n e pangkat min j 2 pi k n per n f k sama dengan sigma n sama dengan 0 n-1 f n cos 2 pi n k per n min c sigma n sama dengan 0 n-1 fn sin 2 pi n k per n. Ini adalah frekuensi fungsi dalam domain frekuensi dan ini adalah n, ini adalah waktu, domain waktu. Seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan bagian yang real dan ini adalah bagian imajiner. Jika menggunakan DFT, K kali N itu dimana K sama dengan N, dimana jumlah K sama dengan N. Jika kita menggunakan FFT, N per 2 min 1 kali N plus N per 2. Kita akan menggambarkan ilustrasi dari FFT. Fungsi cos ini merupakan bagian yang real dan sin adalah bagian imajiner. Ini yang cos terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Anggap ini simetris ya. Dan yang sin bagian imajiner. Seperti ini. Gelombang sinus. Ini ya. Jadi di sini di FFT ini kita membagi gelombang menjadi dua bagian, dimana ini merupakan bagian yang dihitung dan ini adalah bagian yang dicocokkan. Kenapa begini? Karena kita sebelumnya menganggap kalau ini tuh simetris, jadi otomatis bagian yang dihitung harusnya sama dengan bagian yang dicocokkan. Selanjutnya untuk yang gelombang sinus, ini adalah bagian yang dihitung sama dan ini adalah bagian yang dicocokkan. Lalu bagaimana jika gelombang ini sejajar, yang ini tidak sejajar? Ini merupakan conjugate dari
gelombang ini, karena ini merupakan kebalikan dari ini ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita dapat menuliskannya seperti ini, FK fungsi K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn E pangkat min J 2pi per N Kn ini sama dengan sigma N sama dengan 0 N per 2 min 1 Fn E pangkat min J 2pi per N Kn plus sigma N min 1 N sama dengan N per 2 sampai N min 1 Fn E pangkat min J 2pi per N Kn. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah bagian yang dihitung dan ini adalah bagian yang dicocokkan. Nah, jadi gelombang ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang dihitung dan bagian yang dicocokkan. Nah, jadi kita bisa tuliskan gelombang ini itu terdiri dari penjumlahan antara bagian yang dihitung dan bagian yang dicocokkan. Selanjutnya kita dapat menuliskan ini menjadi sigma N sama dengan 0 N per 2 min 1 Fn plus Fn plus N per 2 E pangkat min J pi K E pangkat min J 2pi per N Kn. Nah, di sini kan ada E pangkat min J 2pi per N Kn. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi ini kita keluarkan aja seperti ini persamaannya. Lalu kita lakukan pendekatan di bagian ini. Lakukan pendekatan di mana E pangkat min J pi K sama dengan min 1 pangkat K, di mana K ganjil akan bernilai min 1 dan K genap akan bernilai 1. Nah, dari ini kita menjadi timbul suatu kondisi. Yaitu kondisinya seperti ini adalah kondisinya. Ini adalah untuk K genap dan ini adalah untuk K ganjil. Ini terlihat perbedaannya adalah di sini. Ini positif dan ini negatif. Nah, apa yang mendasari itu? Ini positif karena E pangkat min J pi K genap itu sama dengan 1. Nah, kenapa ini negatif? Karena E pangkat min J pi K ganjil itu sama dengan min 1. Nah, kita sebut saja ini merupakan persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Seperti ini. Selanjutnya, untuk persamaan 1 seperti ini. Kita buat permisalan. Misal W sama dengan E pangkat min J 2pi per N.
maka kita dapat menuliskan F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn plus N per 2 W2Kn. Seperti ini ya. Karena kita misalkan ini adalah W, sehingga kalau kita misalkan ini W, berarti ini adalah W pangkat 2Kn dong ya. Nah, terus kita misalkan juga untuk permisalan yang sama untuk persamaan 2, sehingga kita dapat menuliskan F2K plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn min Fn plus N per 2 Wn W2Kn. Ini ini kan W sama dengan E pangkat min C 2Pi per N. Nah, ini berarti W pangkat N, ya kan? Nah, ini W pangkat 2Kn. Kenapa 2? Karena ini kan M per 2. Nah, jadi kan ini nanti N-nya bisa ke atas. Nah, habis itu kita misalkan lagi nih. Misal, ini untuk yang persamaan 1. Misal Gn sama dengan Fn plus N per 2 ya. Nah, kita bisa tuliskan persamaan ini tuh menjadi F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 N per 2 min 1 yang di dalam kurung ini menjadi Gn kali W pangkat 2Kn. Nah, untuk yang persamaan 2 kita bisa misalkan Hn sama dengan Fn min Fn plus N per 2 Wn. Maka kita dapat tulis persamaan ini menjadi F2K plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 N per 2 min 1 Hn W2Kn. Nah, seperti yang dapat kita lihat, dimana pada persamaan 1 dan persamaan 2 memiliki persamaan serupa ya. Nih, persamaan 1 dimana K itu genap, kita mendapatkan persamaan F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 N per 2 min 1 sampai N per 2 min 1 Gn W pangkat 2Kn. Nah, untuk persamaan 2 dimana K ini tadi adalah yang ganjil, kita dapatkan persamaan F2K plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Hn W pangkat 2Kn. Nah, lihat kan ada kesesuaian. Nah, ini merupakan awal mula dari persamaan kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita gambarkan seperti ini. Kita misalkan N atau panjang data itu sama dengan 8 ya. Nah, ini kan ada F0 sampai F7. Nah, berarti ini kan jumlah datanya tuh 8. Nah, selanjutnya di step ini kita bisa hubungkan ini. Nah, untuk menyingkat waktu kita gambarkan seperti ini.
Ini kita umpamakan titik B1 dan ini titik B2, ini titik A1, A2, A3 dan A4. Ini belum. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita misalkan kita mau uji F0. Kenapa ya mati-mati? F0 itu K-nya sama dengan 0 kan? Nah, F0 itu sama dengan B1 plus B2. Nah, sama dengan ini, titik B1 dan titik B2. Nah, di mana B1 ini sama dengan A1 plus A3. Dari mana tahu ini? Nih, ini titik B1 ya. Nih, B1 ini sama dengan A1 plus A3. Kenapa plus? Karena dia mengarah ke titik positif dan A3 mengarah ke titik positif juga. Nah, oleh karena itu A1 positif, A3 juga positif, A1 plus A3. Nah, untuk B2 itu sama dengan, kita lihatnya dari yang sebelahnya. Nah, jadi B2 ini adalah A2 ditambah A4. A2 plus A4. Gini. Selanjutnya F0 sama dengan A1 plus A3 plus A2 plus A4. Nah, ini kan tadi F0 itu kan B1 plus B2. Nah, B1 adalah A1 plus A3, B2 A2 plus A4. Jadi kita substitusiin nilai ini ke F0. Nah, jadi didapat F0 ini A1 plus A3 dijumlahin sama A2 plus A4 gini. Nah, jadi F0 itu sama dengan A1. A1 ini kita bisa lihat dari yang sebelah kirinya. A1 ini adalah F0 plus F4. Nah, karena ini masih di titik positif-positif ya. Nah, ini kita tulis saja di sini. A1 ini tadi F0 plus F4 ini ya. Nah, terus ditambah A3. A3 di ini. Nah, A3 itu dari yang sebelah kirinya. F2 ini masih di positif ya. Ditambah sama F6. Nah, di sini kita tulis saja di sini A3 itu F2 tambah F6. Terus ditambah A2. A2 ini tuh F1 ditambah dengan F5. Nih, A2 itu F1 ditambah dengan F5. Terus kita tulis di sini F1 plus F5. Terus yang A4 itu ini itu F3 ditambah F3 ditambah sama F7. Nih. F3 ditambah F7 seperti ini. Nah, ini F0 seperti yang kita tahu tadi, kalau rumus F 2K sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1 Fn plus Fn plus N per 2 ini pangkat 2 Kn.
tadi kan K-nya 0, maka kita pakai persamaan yang ini. Fn plus N gini ya. Nah terus di situ kita masukin tuh F 0 sama dengan K kan 0, K kan 0. Nah terus kita masukin sigma kan sama dengan 0 N per 2 min 1 Fn F0 selanjutnya tuh Fn plus N per 2 F0 0 plus N per 2. Nah N besar ini tadi itu adalah jumlah data, jumlah titiknya itu ada 8. Nah jadi 0 tambah 8 per 2, 8 per 2 itu kan 4, berarti 0 tambah 4 F4 tambah saat ini N0, sekarang N nya 1 F1 plus 1 tambah 8 per 2, 1 tambah 4 5 F5, terus tambah lagi N2. Nah ini kan N per 2 min 1. Nah 8 bagi 2 4, 4 min 1 3. Nah jadi ini nanti akan terulang sebanyak mulai dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 3. Nah ini kan N sama dengan 0, ini N sama dengan 1. Nah sekarang N sama dengan 2, N sama dengan 2 berarti F2 plus F2 ditambah 8 per 2, 8 per 2 4, 4 tambah 2 F6 tambah, nah ini adalah yang terakhir, F3 ditambah 3 tambah 4, 3 tambah 4 7 F7. Nah jangan lupa kalau yang di dalam ini nanti dikaliin sama W pangkat 2, K nya ini 0, berarti 2 kali 0 kali N 0 dong, 0. Nah terus W pangkat 0 ini 1, W pangkat 0 1, jadi kita tulis F0 sama dengan sigma F0 sama dengan F0 plus F4 plus F2 plus F6 plus F1 plus F5 plus F3 plus F7. Nah ini terbukti dong, berarti antara ini dan ini sudah sesuai. Jadi persamaan yang ini tadi ini sudah benar. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.